case you missed it. Semakin banyak warga Indonesia yang sudah mampu membedakan mitos dan fakta tentang Down syndrome. Namun, ironisnya, perlakuan diskriminatif serta keterbatasan akses ke pendidikan dan pekerjaan terhadap penyandang Down syndrome masih tetap tinggi. Berikut pembahasan tentang Down syndrome dengan Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome atau POTATS, Elisa Rogi, dan Jeffrey Ong, ayah seorang anak penyandang Down syndrome. Ibu Elisa dan Jeffrey, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Bu Lisa, apakah bisa dijelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh POTATS? Ya, itu kegiatannya terbagi menjadi 3 ya Pak. Yang pertama itu adalah pemberdayaan untuk para orang tua. Karena kan yang menjadi anggota adalah orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome. Nah, jadi kegiatan kami adalah bagaimana POTATS berusaha untuk memberdayakan para orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome. Ya, jadi kita melakukan beberapa kegiatan seperti kegiatan sharing, kegiatan seminar, webinar atau workshop yang isinya itu membekali orang tua tentang bagaimana membesarkan anak dengan Down syndrome. Kemudian juga kami lakukan pendampingan kepada para orang tua baru yang baru saja punya anak dengan Down syndrome. Tentu mereka mengalami masa-masa yang berat, butuh waktu buat penerimaan sehingga mereka ikhlas dianugerahi anak dengan Down syndrome. Jadi POTATS itu membersamai para orang tua karena kami adalah parent support group, saling mensupport, saling membantu, saling menguatkan gitu. Kami juga sering berbagi info ya Pak, misalnya info tempat terapi atau sekolah-sekolah yang bisa menerima anak dengan Down syndrome dan sebagainya. Jadi itu kegiatan kami buat para orang tua. Jeffrey, apakah Jeffrey sendiri memegang posisi tertentu di dalam POTATS? Nah, ini sebetulnya ada beberapa asosiasi orang tua penyandang Down syndrome. Ada ISDI, ISDI, ada juga POTATS, Perhimpunan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Ada juga KPDS, ya. Jadi kelompok jadi pendukung Down syndrome. Jadi ini semua asosiasi yang memberikan dukungan dari orang tua, yang memberikan dukungan kepada anak-anaknya dan juga saling berbagi informasi antara orang tua untuk mengembangkan potensi anak-anaknya. Saya sendiri sebetulnya tidak mau terlalu mengikat diri ke salah satu organisasi karena saya lebih memilih untuk terbuka. Siapapun yang bisa memberikan kesempatan untuk anak saya untuk maju, ya saya ikut. Tapi kebanyakan akhir-akhir ini saya lebih banyak bergabung dan beraktivitas dengan POTATS, jadi Perhimpunan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Sebagai koordinator kelompok untuk anak Down syndrome yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Lalu kita beralih ke segi pengaturannya ya. Apakah ada suatu kebijakan khusus pemerintah dalam menanggapi Down syndrome ini? Apakah sudah ada wadah-wadah hukum yang mungkin bisa mendukung perjuangan dari penyandang Down syndrome atau membantu orang tua? Bagaimana itu? Kalau dari pemerintah yang resminya setahu saya belum ada gitu. Karena memang kayaknya pemerintah sendiri kayak misalnya Kementerian Kesehatan itu baru saja mulai memberikan perhatian kepada disabilitas itu. Dari dokter-dokter rehab medik yang memang mereka itu berhadapan dengan tumbuh kembang anak-anak itu. Jadi mereka membuat satu buku panduan pengasuhan anak dengan Down syndrome. Itu kalau dari pemerintah yang saya tahu belum ada untuk pengasuhan. Jeffrey, seberapa besar fenomena sindroma Down ditemukan di Indonesia? Trennya cenderung makin banyak, tapi itu juga mungkin karena makin terbuka informasinya, ya jadi orang makin tahu dan juga makin banyak yang
dokter-dokter yang lebih tahu apa itu sindroma Down. Jadi sebetulnya kalau saya tidak bisa menyebut angkanya secara tepat gitu ya, tapi ya di Jakarta memang bisa dikatakan cukup banyak gitu ya, karena memang sudah lebih terbuka dan yang melakukan pengujian juga lebih banyak. Tapi di daerah cenderung lebih sedikit, tapi itu belum tentu sedikit sebetulnya, karena memang di daerah cenderung lebih tertutup ya masyarakatnya, dan juga kesempatan-kesempatan untuk penyandang Down syndrome juga lebih tertutup. Jadi sepertinya sedikit, tapi menurut saya sebetulnya tidak gitu. Jadi dari waktu ke waktu, apakah Potats melakukan penyuluhan, pelatihan kepada orang tua tentang bagaimana membesarkan anak-anak dengan sindroma Down ini? Oh iya, kita itu membuat grup-grup untuk diskusi bersama orang tua. Dan grup-grup itu dibagi sesuai dengan usia anak-anaknya. Jadi dari anak sampai usia 2 tahun itu ada grup tumbuh kembangnya. Kemudian usia di Potats ya Pak, usia 3 sampai 5 tahun itu ada grupnya. Sampai di usia yang remaja dewasa. Jadi di situ sesama orang tua itu saling berbagi pengalaman, berbagi informasi bagaimana sih membesarkan anak-anak dengan usia yang sesuai dengan mereka gitu. Dari mulai sampai lahir, apa yang mesti dilakukan, apa yang harus diperiksa, bagaimana kita mengatasi berbagai penyakit-penyakit yang mereka miliki gitu. Sampai kita punya grup-grup juga yang usia remaja dewasa, itu 18 tahun. Itu juga sudah berbeda lagi sharing-sharingnya gitu. Bagaimana mengatasi misalnya pubertas, bagaimana anak siap bekerja dan sebagainya. Kami mendorong para orang tua untuk saling berbagi pengalaman. Tapi juga tadi kita rutin juga membuat webinar atau seminar yang tadi tentang materi parenting untuk anak dengan Down syndrome. Itu yang selama ini kami lakukan untuk anggota-anggota kami para orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome. Lalu apa hambatan kognitif dan pengembangan diri secara sosial yang diakibatkan oleh sindroma Down ini, Jeffrey? Ya, jadi sebetulnya dampak dari sindroma Down terhadap penyandang ya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai komunitas tidak mau menyebutnya sebagai penderita, tapi penyandang Down syndrome. Jadi kita cenderung ke penyandang Down syndrome dikelompokkan dalam disabilitas intelektual. Ya, jadi memang secara intelektual, IQ mereka cenderung relatif rendah, gitu ya. Jadi kebanyakan sekitar sampai 60-70, jadi sulit untuk berkembang di atas angka itu. Ya, dan kalau secara sosial sebetulnya kalau dibandingkan misalnya dengan penyandang autism gitu ya, penyandang Down syndrome cenderung lebih sosial, lebih warm, lebih ramah, lebih mau buka diri, lebih mau berkomunikasi. Nah, ini sebetulnya secara sosial mereka sebetulnya lebih punya kemampuan untuk bisa berinteraksi sosial. Tapi yang jadi tantangan memang intelektual, dan memang cenderung stigma-stigma yang ada dalam masyarakat ya, bahwa memang mereka tidak punya potensi, tidak bisa dikembangkan, malah masih ada yang melihat Down syndrome sebagai penyakit ya, jadi tidak mau anak-anaknya dekat-dekat dengan penyandang Down syndrome. Masih ada yang seperti begitu. Nah, itu stigma-stigma itu yang sebagai komunitas sedang berusaha untuk kita lawan ya sebetulnya ya. And the stereotypes. Apakah sejauh ini ada semacam titik cerah atau harapan atau kisah sukses yang bisa Ibu share dari Prakarsa Potats ini? Kami membuka sebuah macam sanggar atau tempat kursus ya, yang kita namakan Rumah Ceria Down Syndrome. Di situ anak-anak itu bisa belajar mengembangkan minat bakatnya gitu. Jadi kita punya kelas-kelas melukis, nari, ada kelas yoga, kelas karate, ada kelas art and craft. Di situ dengan kelas-kelas yang kami buka itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ternyata anak-anak ini memiliki kemampuan, memiliki potensi yang bisa dikembangkan itu.
Dan terbukti gitu ya, anak-anak yang ikut kelas menari, itu ada yang sangat terampil, luwes gitu kan, atau anak-anak yang ikut kelas yang lain gitu. Ada juga kelas barista ya, membuat kopi gitu. Nah, untuk yang usia remaja dewasa, kami itu membuat pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop. Misalnya kita desain grafis, kita juga membuat pelatihan perhotelan gitu. Nah, dari situ ternyata memang terbukti gitu bahwa anak-anak dengan sindroma Down ini anak-anak yang sebenarnya mereka memiliki potensi. Mereka juga bisa punya skill yang memang bisa dikembangkan, bisa dibina gitu. Lalu, apa saja kegiatan dukungan bagi penyandang sindroma Down ini yang Jeffrey prakarsai dan lakukan? Ya, jadi bersama-sama komunitas, ya, jadi kami saling berbagi informasi di sosial media ya tentang apa saja memang yang perlu dilakukan, apa saja yang menjadi potensi dari penyandang Down syndrome. Jadi bagaimana mengoptimalkan potensi mereka dan apa saja yang bisa mereka capai. Jadi sebagai contoh, Jeffrey kan sudah beberapa kali karena memang dengan usianya seperti begini, Jeffrey sudah beberapa kali ikut program internship, program magang. Jadi dia sudah bisa presentasi ya di depan cukup banyak orang gitu tentang misalnya tentang pengalaman magang dia, tentang baru-baru ini juga dalam rangka Down Syndrome Awareness Month, dia juga presentasi di satu kelompok di satu kantor tentang Down Syndrome. Jadi apa itu Down Syndrome, apa saja yang menjadi ciri-ciri khas penyandang Down Syndrome, apa potensi mereka, bagaimana mengoptimalkan potensi mereka, dan apa yang masih menjadi aspirasi mereka seperti Jeffrey. Gitu. Seperti Jeffrey misalnya, dia ingin punya kesempatan untuk bisa bekerja di kantor jangka panjang. Tapi saat ini kan yang ada hanya internship short term saja gitu ya. Nah itu yang menjadi perjuangan kita bersama komunitas untuk bisa mencari kesempatan-kesempatan dan membangun awareness di masyarakat gitu ya. Bahwa kalau diberikan pelatihan, kalau diberikan kesempatan bahwa penyandang Down syndrome pun punya potensi untuk bisa berkreasi dan berkarya. Terima kasih Elisa dan Jeffrey. Semoga pembahasan ini bisa mencerahkan dan memitigasi stigma dari Down syndrome ini.